Aku melalui dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, aku melihat di antaranya bi agwamin tughradu shifahuhum bi magaridha min nar. Aku melalui sekelompok kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting dari api neraka, dipotong. Setiap kali dipotong putus lidahnya, mulutnya kembali seperti semula. Dipotong lagi kembali seperti semula, dan begitu seterusnya siksaan mereka, tidak ada henti-hentinya. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Siapa mereka? Pelajaran apa yang dapat aku ambil dari apa yang aku lihat ini? Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang-orang tersebut, "Man antum? Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kunna na'muru bil khair wala na'ti wa nanha 'anil syarr wa na'ti." Dahulu kami mengajak orang kepada kebaikan, tapi kami sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Kami melarang orang-orang dari kejahatan, tapi kami sendiri malah melakukan kejahatan itu. Maka hukumannya, mulut mereka dipotong oleh Allah Ta'ala. Tiap kali terpotong dengan pisau dari api neraka, kembali menjadi seperti semula. Kemudian dipotong lagi, dan begitu seterusnya siksaan yang mereka alami. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh malaikat Jibril, "Haula khutabaul fitnah min ummatik." Mereka adalah pensyarah-pensyarah fitnah dari umatmu. Artinya ulama-ulama yang membawa fitnah. Apa itu fitnah? Yang mengajarkan manusia untuk saling membenci, yang mengajarkan manusia untuk saling dengki, iri, hasud, yang mengajarkan manusia untuk saling mencaci maki, yang mengajarkan manusia saling mengkafirkan, yang mengajarkan manusia saling memunafikkan, yang mengajarkan manusia untuk saling menghalalkan darah mereka. Boleh dibunuh, darahnya halal, hartanya boleh kau ambil. Alhamdulillah min dzalik. Padahal sama-sama mengucap la ilaha illallah. Orang-orang yang ketika mereka berdakwah, bersyarah untuk membuat manusia satu sama lain saling mencaci, saling bermusuh, saling membenci, saling hasud, saling memutuskan silaturahmi, saling berprasangka buruk, saling mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan, dan membuat mereka satu sama lain menghalalkan darah mereka satu sama lain. Ada khutabaul fitnah, pensyarah-pensyarah, penceramah-penceramah yang dalam syarahan mereka untuk membuat manusia saling bermusuhan. Di dalam hadis, tahu syarahannya Rasulullah seperti apa? Rasulullah berkata bahwasanya la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling hasud, jangan kalian saling iri, jangan kalian saling benci satu sama lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Itu syarahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaitan memiliki misi. Syaitan memiliki tujuan. Apa tujuannya syaitan? Innama yuridu syaitan ayyugi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan memiliki misi, memiliki tugas, memiliki tujuan, menempatkan di tengah-tengah kalian al-adawah, permusuhan, dan menempatkan di tengah-tengah manusia wal baghdha, kebencian satu sama lain. Jadi syaitan, apa dia buat? Tujuannya itu membuat manusia saling bermusuhan, membuat manusia saling membenci satu sama lain. Itu yang dilakukan oleh syaitan. Tapi Nabi Muhammad membuat manusia jangan saling benci,
Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, saling mencintai satu sama lain. Hakadha. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, syaitan itu menempatkan permusuhan dan kebencian, baik itu melalui perangkapnya syaitan, minuman keras, alkohol, ataupun juga dalam perjudian. Dan juga tujuannya syaitan wa yusuddakum an dzikrillah wa anis shalah, mencegah kalian, melarang kalian, menjegal kalian dari zikir dan dari sembahyang. Kalau orang sudah mau zikir, tak boleh, jangan, tak payah, tak usah, dilarang. Dan mencegah seseorang dari sembahyang, itu ajarannya syaitan, melarang orang berzikir, tak boleh zikir, jangan zikir. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ katsira wadzakirat, orang laki-laki yang banyak berzikir, orang perempuan yang banyak berzikir. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyaklah kalian berzikir kepada Allah agar kalian menang dan berjaya. Diperintahkan kita untuk banyak zikir. Mutlak kapanpun. Mau pakai baju ada zikirnya, lepas baju ada zikirnya. Masuk rumah zikir, keluar rumah zikir. Berjalan menuju masjid zikir, masuk masjid zikir, keluar masjid zikir. Bahkan sampai pergi toilet pun zikir, dalam wudhu pun zikir. Suami tidur dengan istrinya zikir, mau tidur zikir, bangun tidur zikir, ketika terbangun di tengah malam zikir, makan zikir, minum zikir. Tahu dalam kita minum, satu, kita minum air, ada berapa banyak zikir? Pertama kita minum bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Belum selesai, bismillah, alhamdulillah. Terus bismillah. Selesai itu udah 3 kali, alhamdulillah. Alladzi ja'alahu 'azban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan hujajan bidzunubina. Minum zikirnya saja sebanyak itu. Dan banyak orang-orang yang ingin menghambat dari zikir. Syaitan mencegah orang dari zikir dan mencegah orang dari salat. Kalau orang sudah mau zikir, jangan zikir. Alasannya macam-macam. Oh sudah, jangan zikir, tak ada hadisnya. Jangan zikir. Kenapa jangan zikir? Ini ada jenazah, tak usah zikir. Jangan zikir, kenapa? Kamu lagi di kuburan, jangan zikir. Jangan zikir, kenapa? Ini malam 27 Rajab, jangan zikir, tak ada hadisnya. Bulan Rajab, jangan zikir, sudah. Saya mau istighfar, mau zikir, jangan zikir. Jangan istighfar, bid'ah. Kemudian juga jangan zikir, kenapa? Malam nisfu Sya'ban, jangan zikir. La haula wala quwwata illa billah. Kita diperintahkan wadhkurullaha katsira, zikir yang banyak. Tidak ada dibilang berzikirlah kalian yang banyak, kecuali kalau ada jenazah jangan zikir. Ada larangannya? Kita diperintahkan zikir yang banyak. Tidak dibilang kecuali kalau ada jenazah jangan zikir, kecuali kalau di kuburan jangan zikir, kecuali kalau malam nisfu Sya'ban jangan. Tak ada, zikir tiap saat, tiap waktu. Jadi kalau ada orang ingin mencegah kita dari zikir, kita bilang, saya ingat seseorang. Ingat siapa? Ingat syaitan. Ingat syaitan. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Itu misinya syaitan, menempatkan di antara kalian permusuhan dan juga kebencian fil khamri wal maisir. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, mencegah kalian dari zikir dan dari salat. Kalau ada orang yang mengajak manusia saling membenci, ingat syaitan. Mengajak seseorang untuk saling mengkafirkan, ingat syaitan. Haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu Nabi mengatakan khutabaul fitnah, pensyarah fitnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syarahannya tidak pernah mengkafirkan orang. Kafir, fulan kafir, fulan munafik, fulan syirik, fulan bid'ah, tidak pernah disebutkan. Kalau Nabi ingin menegur seseorang, bukan teguran, artinya menegur, bahkan teguran untuk perbuatan maksiat, bukan kekufuran, kemaksiatan. Nabi bilang, ma balu aqwamin
yaf'alun kadza, yatrukun kadza. Kenapa ada sekelompok orang melakukan hal ini, meninggalkan hal itu? Tidak disebut namanya. Tetapi Rasulullah hanya bitanwih, hanya dengan isyarat saja. Tidak menyebut namanya fulan bin fulan dari kelompok ini. Tidak, tak disebut. Wahakadza. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katanya salah seorang ulama Ma'ruf al-Karhi atau ghairuh, itu beliau apabila melihat orang yang tukang maksiat, yang jauh dari Allah dalam kemaksiatan mereka, maka beliau menangis dan mendoakan orang tersebut dan memohonkan rahmat Allah untuk orang itu. Sehingga kawan-kawannya berkata, kenapa kamu tiap kali lihat orang maksiat engkau doakan dia, memohonkan rahmat Allah untuknya? Kenapa? Maka dijawab, innallaha ba'atha Muhammadan, Allah mengutus Nabi Muhammad li'inqadzin nas, untuk mengevakuasi manusia, menyelamatkan manusia dari neraka menuju surga, dari maksiat menuju taat, untuk rahmatan bil ibad, untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi hamba Allah, menyelamatkan mereka. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lantas beliau Ma'ruf al-Karhi berkata, dan Allah mengutus syaitan untuk membuat manusia terjerumus dalam maksiat dan mencela mereka, mencemooh mereka. Orang yang maksiat, dikatai, dimaki, dicaci, dibiarkan dalam kemaksiatannya tersebut. Mencaci, memaki tidak menyelamatkan orang dari kemaksiatan. Ada satu sahabat, dia maksiat, kemudian dimaki, dicela oleh sahabat yang lain. Nabi mendengarnya, maka Nabi berkata kepada orang tersebut, la takun lisyaitan aunan ala akhik. Jangan kamu membantu syaitan di dalam menjerumuskan saudaramu ke dalam api neraka. Dia mencela orang yang tukang maksiat, memaki orang yang tukang maksiat. Dalam zahirnya dia membela agama, dia membela Islam. Tetapi Nabi Muhammad menegur orang tersebut, dibilang jangan kamu membela syaitan. Paham tidak? Dia mencela, memaki orang yang maksiat, buat haram, dimaki, dicela, bahkan dilaknat. Dia bilang saya membela agama Allah. Tetapi karena tidak sesuai dengan metodenya Nabi Muhammad, Nabi bilang kamu membela syaitan. La takun aunan lisyaitan. Jangan kamu menjadi pembela syaitan untuk membuat saudaramu makin jauh dari Allah. Kita harus punya kecemburuan kepada Islam, harus membela agama Islam, marah apabila Islam diganggu. Tetapi marahnya kita mengikuti marahnya Nabi Muhammad. Cemburu kita dalam Islam mengikuti kecemburuan Rasulullah. Oh, Rasulullah santun, saya nggak bisa, saya lebih pencemburu. Tidak ada yang lebih pencemburu dari Nabi Muhammad. Ketika sahabat melihat kecemburuan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, mereka takjub. Kemudian Rasulullah bilang, ata'ajabuna min ghairati Umar? Kalian kagum kepada kecemburuan Umar ibn al-Khattab? Dia bilang, na'am, kami kagum. Dia sangat pencemburu, marah apabila hal-hal ini diganggu. Maka Rasulullah mengatakan, ana aghyaru min Umar. Aku, kata Rasulullah, lebih pencemburu daripada Umar. Kata Rasulullah, wallahu aghyar minni, dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Tetapi Rasulullah atas nama ghairah, kecemburuan dalam Islam, pernahkah Nabi mencaci maki? Pernahkah Nabi mengatakan kata-kata yang tidak baik? Tidak. Bahkan dalam jihad, dalam perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat meminta beliau, ya Rasulullah, sumpahi mereka orang-orang kafir agar binasa. Nabi mengatakan, ma bu'ithu la'anan wala sababa, innama bu'ithu rahmatan lil alamin. Aku diutus oleh Allah bukan untuk mencaci, memaki, bukan untuk melaknat, tetapi aku diutus oleh Allah rahmat lil alamin.